Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis qudsi, hadis yang ke-9 mengenai Allah Maha Memberi. Man yad'unani fastajib lahu, man yas'aluni fa'udiyahu, man yastaghfiruni faghfirlah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Malik wa Tirmizi wa Ibnu Dawud wa Abi Dawud an Abi Hurairah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Dan barang siapa mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Muslimin muslimat yang berbahagia, telah saya sampaikan hadis qudsi, hadis yang ke-9 tentang Allah Maha Memberi. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Jadi kita itu mendapatkan suatu janji dari Allah bahwa jika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Jadi mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Kemudian barang siapa yang meminta kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan memberi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berdoa dan banyak meminta kepada Allah. Karena jika kita berdoa, itu niscaya Allah akan mengabulkan. Jika kita meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Jadi sini disebutkan kita itu diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Salah satunya doa supaya selamat, doa supaya diampuni dosa-dosanya. Kita minta, kita berdoa kepada Allah. Kemudian barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan beri. Ini contohnya adalah kalau kita ini merasa lapar, maka mintalah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, nanti Allah akan memberikan makanan pada kita. Dengan cara bagaimana? Saat kita meminta itu pada Allah, maka Allah akan menggerakkan hambanya yang lain untuk memberikan makan pada kita. Maka disebutkan di sini adalah kami akan memberikan rezeki kepadanya. Kamilah yang beri makan kepadanya. Kata kami ini adalah sebenarnya adalah Allah yang berikan makan, tetapi melibatkan hambanya dalam menyampaikan urusan Allah memberi makan kepada seseorang itu. Maka Allah menyebut kata kami. Ini adalah sebenarnya adalah Allah yang beri makan, Allah yang berikan rezeki. Tapi Allah menyebut kata kami lah yang beri rezeki, karena Allah melibatkan hambanya dalam menyampaikan urusannya, yaitu untuk menyampaikan rezeki berupa makanan itu. Jadi berbahagialah bagi seseorang atau hamba Allah yang lain mana dilibatkan oleh Allah, karena dia beroleh pahala.
Kemudian, dan barang siapa mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Jadi kalau ada seseorang hamba kemudian mohon ampun atas dosa-dosanya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya, karena Allah itu Maha Pengampun. Maha artinya besar sekali pengampunannya, besar sekali belas kasihannya, besar sekali rahmatnya kepada kita. Arti maha berarti besar sekali. Jadi kita tidak boleh pesimis, tidak akan diampuni dosa kita asal kita bertobat, asal kita mohon ampun pada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi saya ulangi lagi, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi jika ada seseorang yang berdoa pada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkannya, karena ini adalah janji Allah. Di dalam hadis qudsi ini Allah telah berjanji bahwa barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi janji Allah itu pasti dan pasti akan ditepati oleh Allah. Lain dengan manusia. Kita agak ragu kalau manusia berjanji, agak ragu. Tapi kalau Allah, kita tidak boleh ragu. Kita harus yakin. Ini bagian dari iman. Karena salah satu rukun yang pertama adalah percaya kepada Allah, yakin pada Allah. Kalau nggak yakin berarti imannya itu menurun atau kurang. Allah itu tergantung iman kita, keyakinan kita. Kalau turun iman kita, ya maka pembelaan Allah terhadap kita juga akan turun, sesuaikan dengan iman kita. Jadi iman kita harus terus kita tingkatkan, terus stabil, terus menaik, jangan sampai turun iman kita. Jadi sini Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi kalau kita berdoa, niscaya pasti Allah akan mengabulkannya. Kemudian, barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Jadi kalau kita minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Kita minta. Jadi sudah saya sebutkan contoh, kalau kita kekurangan rezeki, kekurangan makanan, maka kita minta pada Allah. Nanti Allah akan memberikan makan pada kita, akan memberikan rezeki pada kita. Dengan cara Allah akan melibatkan hambanya yang lain dalam menyampaikan urusannya. Maka itu kata, kamilah yang memberikan rezeki, kamilah yang memberikan makan. Itu tetap saja Allah yang memberikan makan, tetapi melibatkan hambanya. Dan bagi hamba yang telah dilibatkan Allah dalam menyampaikan urusannya ini, maka ia harus berbahagia karena ia beroleh pahala. Kemudian disebutkan, barang siapa mohon ampun padaku, maka aku akan mengampuninya. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau ada seorang berdosa dan dia mohon ampun dengan tulus ikhlas, dengan rasa menyesal sekali, maka kemudian dia bertobat pada Allah dan mohon ampun, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, karena Allah itu Maha Pengampun. Ini adalah janji Allah, janji yang tertulis di dalam hadis qudsi, hadis yang ke-9, mengenai Allah Maha Memberi. Saya ulangi lagi, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Dan barang siapa mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf. Ini keterbatasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.